Kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak. Iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri, ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah nge-PR. Kemarin saya menerima WhatsApp Pak Jokowi akan mencabut paduannya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini, informasi ini apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah, Pak Jokowi diwawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sandi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia, itu tanggal 1 April 2025 dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak. Iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit. Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos. Ya, apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta, ya. Apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya? Ya, ini perlu dicek. Mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke ya, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus. Plusnya adalah Sylvester. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana sebenarnya tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau bagaimana tentang keberlanjutan kasus ijazah ini. Namun teman-teman, di video tadi yang telah kita tonton, ya, Bapak ini memang benar-benar memberikan kesan yang sangat menohok kepada para koruptor-koruptor yang telah membela kebohongan Pak Jokowi. Jadi teman-teman, ya mungkin kata Bapak ini memang benar ya teman-teman, karena ya bagaimanapun kita melama-lamakan untuk menyelesaikan kasus ini, namun ya mungkin Indonesia kita tidak pernah maju-maju kalau misalnya tidak segera mungkin untuk diadili kasus-kasus ini teman-teman. Jadi teman-teman, kata mereka di sini yaitu terus semangat ya,
harus dibongkar terus ya, kenyataan dan fakta tentang kasus ini teman-teman. Jadi ijazah nggak mau diperiksa karena sudah banyak termul-termul dan para pengambil uang dari Pak Jokowi. Makanya kasus ijazah ini tidak diperiksa lagi oleh para penegak hukum karena mereka sudah mau bersengkongkol dengan kasus-kasus ini dengan Pak Jokowi. Jadi teman-teman, ya ada orang yang pakai ijazah palsu dibiarkan bahkan dilindungi. Gimana ini ataupun gimana menanggapi masalah-masalah ini. Jadi teman-teman, ya bagaimanapun dia orangnya, kalau misalnya sudah menipu rakyat dan mengkhianati rakyat dengan memalsukan ijazahnya untuk menjadi pemimpin di negara Indonesia, maka harus diseretkan saja ke dalam penjara, kata mereka di sini teman-teman, ya. Karena tidak boleh dipandang bulu lagi, karena memang begitu hukum ataupun aturan yang sudah kian ada di Indonesia kita. Jadi teman-teman, rakyat yang harus mengadili Jokowi dengan hukum rimba, ya memang mereka harus mendukung itu teman-teman. Jadi untuk Roy Suryo dan Tifa Rismond, ya semoga berjuang terus dan jangan pantang mundur dengan para termul-termul ini ya, karena para termul ini memang juga sangat keras mulut-mulutnya, makanya mereka itu tidak mau kalah ya dan tidak berterima karena kalau misalnya Jokowi diadili teman-teman. Jadi supaya hal ini tidak bisa terulang dan tidak kalah dengan para termul ini, ya mari kita bersatu dengan RRT ini ya, karena memang mereka ini adalah orang salah satu ataupun yang bisa dipercaya di negara Indonesia ini teman-teman. Jadi semoga dalam hal ini bisa kita bersengkongkol dengan para pembongkar kasus ini. Jadi kalau tidak mau diperiksa ijazah Jokowi secara independen, maka jebloskan Jokowi dan termul karena buat resah masyarakat, bikin resah. Jadi ya kalau memang tidak diperiksa lagi ijazah Jokowi itu karena memang sudah terbukti palsu, ya maka Jokowi harus diadili terus ataupun dilengsarkan saja ke dalam penjara beserta para termulnya. Jadi karena memang telah terjadi ataupun terbukti fakta ijazah itu memang palsu, maka jangan ditunjukkan lagi ya, ataupun langsung diseretkan saja Pak Jokowi ke dalam penjara. Jadi teman-teman, kata mereka di sini setuju ya, Peradi harus bertanggung jawab serta termul-termul lainnya ya, karena mereka diminta pertanggungjawaban itu karena mereka ini telah membela dan sudah mati-matian membela kasus ijazah ini ya, dengan mengatakan memang palsu, memang ijazah Jokowi itu asli. Namun nyata-nyatanya dan faktanya yang telah kita lihat dan sudah terbukti bahwasanya ijazah Jokowi itu memang palsu teman-teman. Jadi ya semoga para termul ini bisa membuka mata lebar-lebar dengan pernyataan para rakyat ini, karena memang rakyat sudah mengetahui bahwasanya termul ini tidak mau kalah karena mereka telah mengambil uang dari Jokowi sebanyak-banyak mungkin karena pemikiran mereka yang hanya memikirkan keluarganya dan juga kepentingan pribadinya, bukan kepentingan umum. Makanya mereka sangat keras mulutnya untuk membela kebohongan Pak Jokowi. Jadi masyarakat sudah mengetahui ya, karena sudah dari dulu mereka mengetahui bahwasanya ijazah Jokowi itu memang palsu teman-teman. Jadi buat para termul nggak usah lagi membela kebohongan. Semoga bisa sadar dan membongkar ya. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini termul ini sangat butuh perhatian Jokowi karena kebutuhan. Termul ini sangat mendesak-desak teliti kesulitan hidup. Ya, termul ini memang sangat licik juga kelakuannya ya, mengambil uang dari Jokowi ya. Mereka katakan ya kami mau membela kalau misalnya Bapak Jokowi memberikan kami uang ya. Jadi termul ini memang sudah putus urat malunya, makanya terus-terus membela kebohongan karena kepentingan pribadi mereka teman-teman. Jadi negara ini memang
penuh kepalsuan, ya. Makanya negara kita tidak pernah maju-maju, teman-teman. Benar sekali pernyataan mereka di sini, ya. Negara kita tidak pernah maju hanya karena mereka memikirkan ego mereka sendiri dan hanya mementingkan diri sendiri dan kepribadian mereka, ya, bukan kepentingan umum. Itulah bukan namanya Indonesia. Jadi teman-teman, kalau Jokowi bisa diseret ke pengadilan, maka benar ucapan seorang korban akibat gerakan komunis tahun 1965. Para korban bersumpah bila ibunya atau Yap Mei Hiwa tidak dihukum, maka keturunannya akan menggantikannya. Jadi ketika Jokowi tidak akan dihukum dengan kelakuan yang telah dia lakukan, maka keturunannya nanti akan melakukan juga seperti hal yang dilakukan Pak Jokowi. Jadi untuk itu, supaya tidak terjadi dalam hal ini atau kedepannya, supaya Pak Jokowi segera diadili dan dilengserkan saja ke dalam penjara, karena mungkin keturunannya bisa melakukan hal yang telah dilakukan bapaknya ataupun nenek moyang mereka. Jadi teman-teman, penipu harus dipenjara, selesaikan dengan adil. Rakyat merasakan apa yang dirasakan, seakan merasa dijajah, segala ekonomi naik sedang milik rakyat. Jadi ya, pantesan kata mereka di sini, penipu itu harus dipenjarakan, ya, biar selesai masalah ini, teman-teman. Ya, kalau misalnya tidak terselesaikan masalah ini, maka negara kita akan semakin hancur dan mungkin akan bertambah hancur, teman-teman. Jadi inilah para pengecut, tanda-tanda akhir zaman, manusia saling ingin saling jatuhkan. Ya, memang betul kata orang ini, teman-teman, atau salah satu warga negara Indonesia mengatakan memang betul, ya, kita di dunia ini sudah mulai menjadi para pengecut, hanya memikirkan kepentingan pribadi, melainkan bukan kepentingan umum, teman-teman. Jadi lain kali jangan terjadi hal seperti ini, teman-teman.